COVID-19 melalui beberapa media, terutama media komunikasi. Memanfaatkan kondisi pandemi untuk lebih produktif di rumah saja. Membuka bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja dengan modal berapa saja, asalkan Anda sudah membuat perencanaan yang matang sesuai dengan dana yang dimiliki. Atau hal lain yang tidak membutuhkan dana seperti memanfaatkan skill menulis untuk membuat artikel promosi atau informasi sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, Anda juga dapat membuat konten lalu diposting ke website atau blog pribadi maupun media sosial. Anda juga bisa membuat channel YouTube dengan berbagai konten yang unik, menarik, dan kreatif hanya dari rumah. Saat pandemi COVID-19 diberlakukannya sistem PSBB, virus corona sedang mewabah dan menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa semua orang harus tetap di rumah mengisolasi diri agar tidak terkena virus. Oleh karena itu, semua aktivitas menjadi terhambat, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan di beberapa daerah yang termasuk kategori zona merah, sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pandemi ini menuntut semua orang-orang untuk cepat merubah kegiatan pola kerja baru, contohnya work from home atau WFH. Berikut jenis-jenis usaha yang layak Anda coba di masa pandemi corona. Yang pertama, bisnis online. Sebelum virus corona menjadi pandemi, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistem kerjanya sangat fleksibel. Transaksi melalui m-banking, berjualan di rumah, dan barang siap untuk dikirim. Bisnis online tak hanya dapat berjualan barang, namun juga kita bisa menawarkan jasa, misalnya menyediakan jasa kelas belajar online. Yang kedua, bisnis hand sanitizer. Permintaan pasar akan hand sanitizer dan masker berubah begitu pesat setelah wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh virus corona membuat penjualan naik begitu tinggi. Terbukti di beberapa perusahaan kosmetik, banyak orang memburu hand sanitizer dan sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Anda untuk memulai usaha karena permintaan hand sanitizer yang tinggi. Pembuatan hand sanitizer itu sendiri tergolong cukup mudah dan dapat dilakukan di rumah. Pembuatan hand sanitizer sesuai standar WHO, Anda harus menyiapkan alkohol 70%. Berikut di bawah ini beberapa referensi yang sudah saya buat. Yang pertama, cara membuat hand sanitizer. Yang kedua, langkah mudah pembuatan hand sanitizer. Dan yang ketiga, membuat hand sanitizer sesuai rekomendasi WHO. Ini sudah saya taruh di deskripsi ya. Bisnis masker kain. Masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Walaupun tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotek, yang biasanya tersedia dengan merek Sensi, Nextcare atau Ultimate. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan masker kain menjadi meningkat. Beberapa referensi di bawah ini terkait pola masker kain untuk memulai bisnis masker. Yang pertama, pola masker kain dan cara pembuatannya. Yang kedua, cara membuat masker. Yang ketiga, cara buat masker kain untuk cegah corona. Linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Dan yang terakhir, yang keempat, bisnis makanan beku. Anda dapat menjual makanan beku yang sudah dikemas, sehingga akan bertahan lama ataupun makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Jika Anda tidak terlalu mahir dalam memasak, Anda tetap dapat menggarap peluang ini dengan mengganti agen frozen food di wilayah Anda. Beberapa klien gajian yang bergerak di bidang makanan beku seperti perusahaan pengolahan daging Boleska Food Indo mengalami kenaikan permintaan di masa-masa ini dan membuka keagenan wilayah bagi pihak-pihak yang tertarik memasarkan produk-produk seperti sosis Max, yaitu merek sosis yang diproduksi PT Boleska Food Indo. Berikut tips jalankan usaha di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, menunjukkan empati dan menjaga komunikasi dengan pelanggan dengan menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen yang sesuai
yang perusahaan lakukan untuk mencegah penularan virus seperti menyemprotkan disinfektan kepada barang-barang yang akan kita kirimkan kepada konsumen, sehingga perusahaan peduli terhadap kondisi saat ini. Seorang pakar bisnis juga membenarkan bahwa pada situasi saat ini penting bagi perusahaan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, karyawan, komunitas, juga mitra. Yang kedua, strategi marketing yang baru. Selama masa pandemi ini terjadi pergeseran kebutuhan di dalam masyarakat. Mereka cenderung akan mengesampingkan hal-hal sekunder seperti kebutuhan fashion termasuk sepatu. Memberikan potongan harga untuk semua produk adalah salah satunya. Bahwa keputusan membeli konsumen ditentukan oleh logika sebesar 20% dan emosional sebesar 80%. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memaksimalkan aspek emosional pembeli, misalnya dengan mendonasikan sebagian keuntungan. Yang ketiga, memanfaatkan layanan perbankan. Para pelaku usaha dituntut harus mampu memanfaatkan layanan-layanan perbankan online secara optimal. Tidak sedikit perbankan yang menawarkan layanan-layanan semacam ini yang akan memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat, membuat website atau landing page atau katalog. Setelah Anda memutuskan produk apa yang mau Anda gunakan untuk memulai bisnis online, berikutnya buat website. Tujuannya adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan apa yang Anda tawarkan. Kalau di bisnis konvensional, website ini merupakan toko atau etalase. Orang yang bisa membaca penawaran Anda, melihat visualisasi dari produk atau layanan Anda. Jadi kalau kita punya website, orang yang ingin membeli produk kita bisa melihat, wah seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita wajib membuat website, bisa di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, dan semoga informasi ini bisa Anda pahami dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.